tahun kita udah jalan bareng. 78 tahun yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan ya. Tuhan anugerahnya besar sehingga kita bisa dimerdekakan dalam banyak hal sampai dengan detik ini. Dan hari ini kita mau merayakan kemerdekaan tersebut. Tema kita di ulang tahun ke-78 ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Tadi saya cepat cari tahu kenapa sampai tema ini yang terpilih untuk ulang tahun ke-78 dan ternyata memang pencapaian-pencapaian bangsa kita yang udah diraih sejauh ini teman-teman itu menjadikan kita tuh ada di posisi yang menguntungkan sehingga kita bisa melangkah maju melanjutkan gerak pembangunan di bangsa kita. Kita mau terus mengawal setiap hal yang terjadi di bangsa ini lewat doa-doa kita. So, teman-teman, malam hari ini kita mau nyembah Tuhan sama-sama. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan di nah, di background saya saat ini ada apa logo tema ulang tahun kita. Aku pengen deh bagiin apa filosofi dari tema ini karena keren banget. Tadi aku udah nyatet teman-teman ada 6 poin. Yang pertama kalau teman-teman lihat ini garis padat horizontal itu estafet supaya ada em, kesinambungan gotong royong setiap generasi lintas generasi untuk terus maju bersama. Terus angka 7 yang teman-teman lihat ini kalau diperhatikan dia tuh kayak bentuk panah arah ke atas gitu teman-teman supaya kita bisa bergerak maju dengan laju yang progresif untuk menuju Indonesia maju. Lalu ada 5 garis melengkung di angka 8 itu kalau teman-teman hitung itu ada 5 itu artinya Pancasila itu melambangkan Pancasila dasar negara kita. Kemudian perpaduan antara elemen garis padat dan juga garis-garis yang apa silang silang ya apa menyilang gitu ya ada yang garis putih garis merah gitu teman-teman itu berbicara tentang tanggung jawab bersama jadi perpaduan elemen ini melambangkan sebuah bentuk yang solid supaya kita bisa meraih bertanggung jawab sama-sama untuk kemajuan bangsa kita. Poin yang keenam adalah keberlanjutan. Karena kalau teman-teman lihat desainnya ini dari angka 7 dan angka 8 itu nyambung terus nggak putus. Jadi berharap supaya progres pembangunan ini terus berlanjut, tidak pernah berhenti dan melibatkan setiap elemen bangsa untuk bergotong royong. Sekali lagi tentang gotong royong. Dan poin yang keenam adalah globalisasi. Itu dari lingkaran di angka 8 ini, teman-teman itu merepresentasikan pola pikir global yang saat ini perlu kita canangkan bersama ya teman-teman. So we thank God for 78 78 tahun dan kita mau berdoa mengimani bersama supaya seperti tema kita tahun ini terus melaju untuk Indonesia maju. Dan teman-teman kita dari Jakarta akan lead worship. So saya persilahkan Kakak Maureen and the gang untuk pimpin kita dalam pujian penyembahan pada malam hari ini. Go Kakak, gas. Oke, puji Tuhan. Selamat malam kota-kota. Hai, hai, luar biasa. Boleh kasih reactionnya teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan akan melawat negeri kami. Tuhan buat
Oke teman-teman, mohon maaf karena ada kendala teknis. Jadi timnya Kak Maureen lagi membereskan beberapa hal. But ini tidak mengurangi sukacita kita. So teman-teman sekalian, oke, mereka udah ada. Kedengaran? Bisa Kak, Kedengaran ya? aman? Oke ya. Kita mulai lagi teman-teman. Sorry kalau misalkan ada kendala. Ya, oke. Sip. Amin. Dari surga turun ke bumi, tiada taranya. Tiada taranya Allah datang melawat negeriku karena berdoa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, putaran penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, putaran penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat. Sekali lagi, amin. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, putaran penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Yeay, amin, haleluya. Haleluya. Bapak, pada malam hari ini kami umatmu merendahkan diri, cari wajah. Kami berdoa bagi bangsa kami. Amin. Bapak, kami berikan umat bersatu mencari wajah Tuhan, merendahkan diri dan berbalik dari jalan-jalan kami. Maka kau akan memulihkan bangsa kami. Yes. Itu akan Tuhan pada malam hari. Amin. Haleluya. Kami umatmu merendahkan diri. Kami umatmu merendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah aku hilang. Oleh
Malam ini Tuhan, di bawah bangsa kami Tuhan,
punya rencana yang besar bagi bangsa kami. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi bangsa kami. Burung buas dari timur ini. Doa kami bagi bangsa ini. Dalam tahun-tahun politik ini ya Tuhan, orang-orang yang tepat, Tuhan taruh tempat untuk kami ingin melihat Indonesia itu berkati. Kami ingin melihat Indonesia dilawan. Kami ingin melihat Indonesia terbangkit sebagai raja. Kami ingin melihat Indonesia pulih dari semua problema. Dalam satu tubuh kami bersatu mencari doa kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan memudahkan negeri kami. Agar namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan ancaman berkat atas Indonesia. Kami ucapkan berkat atas Indonesia. Nyata bagi bangsa
ucapkan berkat atas Indonesia. Terus melaju bersama dengan pergerakan itu dalam nama Yesus. Terima kasih teman-teman di Jakarta. Dan sekarang kita mau menyaksikan teman-teman video dari kota-kota yang dipersembahkan untuk ulang tahun kita. Apakah udah siap Kak Tiorli? Oke, selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini. Dan membawa doa kami kepadamu.
Terima kasih jaringan penari sekota, teman-teman dari Sulawesi, dari Pulau Jawa, NTT, Papua, dan Sumatera Utara. Thank you sudah sama-sama merayakan kebaikan Tuhan untuk 78 tahun ini. Dan teman-teman, kita sekarang mau dengar pesan firman. Kita percaya di momen 78 tahun ini Tuhan mau ngasih tahu kita sebuah peneguhan, sebuah encouragement supaya kita senantiasa setia, kita terima ini, tanggung jawab ini sebagai sebuah kebanggaan ya teman-teman untuk menanggungnya sampai kita melihat janji-janji Tuhan digenapi atas bangsa kita. Kak Jo sebentar akan menyampaikan firman Tuhan dan saya serahkan langsung aja Kak untuk sesi kali ini. God bless you, semangat semuanya. Ya, halo semuanya. Apa kabar semuanya? Coba boleh lihat kanan kiri meskipun agak kecepatan bilang kanan kiri merdeka, merdeka, merdeka. Wih. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, kita semua Dap. Yes. Ya pasti sih, memang sih kita bukan generasi di mana kita ikut berjuang ya artinya dengan memanggul senjata dan kita artinya bertumpah darah ya buat bangsa ini, tapi kita tahu kok ya bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak diperoleh dengan cara yang mudah ya teman-teman ya. Saya percaya di setiap bulan Agustus itu nasionalisme kita membuncah ya. Karena cerita tentang kemerdekaan Indonesia ini adalah cerita yang menurut saya magical ya. Nggak semua orang atau nggak semua bangsa punya kisah yang luar biasa seperti bagaimana kisah Indonesia ini merdeka. Nah, makanya saya percaya kita semua bangga berdarah merah putih, lah, gitu ya. Karena kita percaya Indonesia itu sangat-sangat bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi sebelum aku sharing, aku mau ajak kita semua berdoa dulu sebentar supaya apapun yang hari ini aku sampaikan bisa jadi berkat buat kita semua. Ayo kita tundukkan kepala kita sebentar, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Ada waktu yang baik buat kami untuk bersama-sama berdoa. Kami tahu ini bukan hanya sekedar selebrasi, tapi Tuhan sedang menaruh hatinya di hati kami. Karena kami tahu kami ini hidup untuk suatu tujuan dan kami punya tugas. Kenapa kami lahir sebagai anak Indonesia? Pastilah kau inginkan sesuatu untuk kami kerjakan. Kami bukan orang-orang yang kebetulan menjadi orang Indonesia. Bukan orang yang secara Tuhan Yesus kebetulan juga memiliki darah Indonesia, tapi kami tahu Tuhan punya planning, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tugas untuk kami selesaikan sebagai anak-anak-Mu untuk bagaimana menuntaskan kehendak-Mu, menjadi alat bagi pekerjaan-Mu, bagaimana mengerjakan dan menyatakan kehendak-Mu buat bangsa ini. Sekarang Tuhan tolong hamba-Mu kuasai perkataanku supaya apa yang hamba sampaikan bukan dari apa yang aku pikir baik, tapi sungguh-sungguh adalah isi hati-Mu. Biarlah ini semua menguatkan hati kami tahu tugas kami, tujuan kami, dan kami percaya peran juga kami semakin jelas, supaya kami semua melihat transformasi buat bangsa Indonesia. Terpujilah nama-Mu, pimpin dari awal sampai akhirnya sharing hari ini, biar hanya sekali lagi perkataan-Mu saja yang mau sampaikan. Syukur kepadamu. Amin. Oke, nah aku akan memulai dengan, aku nanti mencoba, nggak tahu ya, ini share screen bisa ya? Oke. Nah, nanti aku coba share screen, teman-teman, tapi basically aku pengen mulai dulu dengan membaca ayat ayat dari tema kita hari ini, teman-teman ya. Kita buka yuk sama-sama, kalau nanti bisa ditampilin di apa namanya di screen sih sangat bagus ya, dari Yesaya pasal 66 ayat 8 sampai 10. Teman-teman, saya ajak teman-teman untuk kita sama-sama baca ya. Yesaya pasal 66 ayat 7 sampai 10. Ya. Ini cerita yang luar biasa tentang lahirnya suatu bangsa gitu ya. Ini nanti aku kasih sedikit background story-nya, tapi kita baca dulu deh baiknya ya. Yesaya pasal 66 7 sampai 10. Firman Tuhan melalui Yesaya berkata, sebelum menggeliat sakit ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Ayat 9. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan? Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, firman Allahmu? Ayat 10. Firman Tuhan berkata,
bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, mencintai Yerusalem maksudnya ya di sini ya. Hai semua orang yang mencintai Yerusalem, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Nah, saya menarik banget kita mau baca di ayat 10 ini ada dua ya. Ya, ada yang firman Tuhan berkata bergiranglah ya bersama-sama dia segirang-girangnya hai semua orang yang pertama-tama bersoraklah karenanya hai semua orang yang mencintainya, mencintai Yerusalem, dan bergiranglah juga apa? Bersama-sama dengan bergirang bersama-sama dia segirang-girangnya hai semua orang yang berkabung karenanya. Jadi ada dua paradoks ini. Pertama-tama mereka berkabung karena Yerusalem. Setelah itu mereka bersukacita karena Yerusalem. Kenapa? Karena pemulihan terjadi di Yerusalem. Ini kan background story-nya adalah bagaimana waktu itu Tuhan memukul Yerusalem. Bukan hanya Yerusalem saja sih. Sebenarnya seluruh kerajaan Yehuda waktu itu dipukul oleh Tuhan karena mereka melakukan kejahatan. Sehingga muncullah suatu nabi, namanya Yesaya. Yesaya ini adalah seorang nabi muda ya. Yesaya adalah seorang nabi yang menceritakan atau menyuarakan suara-suara pertobatan di bangsanya waktu itu. Ya, teman-teman ya. Dan Yesaya pasal 66 ini adalah pasal terakhir ya dari serangkaian nubuatan nabi. Ya, di awal-awal itu banyak sekali cerita tentang ya istilah kata apa ya? Seruan-seruan keras ya dari dari Yesaya kepada Yerusalem atau kepada Yehuda, kerajaan Yehuda, karena mereka itu dianggap memberontak kepada Tuhan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, nah hari ini aku pengen sampaikan message yang pertama. Menarik sekali firman Tuhan hari ini. Yesaya memakai perkataannya apa sih? Pemakaian yang digunakan itu adalah pemakaian melahirkan. Setuju ya? Di situ dikatakan bahwa bagaimana pemulihan terjadi dengan cara apa? Yerusalem itu melahirkan. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Melahirkan ini kan bicara tentang apa? Sesuatu yang baru. Oke. Jadi ceritanya adalah bangsa itu, yaitu Yehuda waktu itu, atau ya Yahudi, ya masa Yahudi waktu itu, ya karena waktu itu kan sudah terpecah ya antara Israel Utara dan Israel Selatan. Bangsa Yehuda atau Yahudi itu sudah jadi satu kerajaan sendiri waktu itu ya. Nah, Yehuda waktu itu dikatakan adalah melahirkan suatu generasi yang baru, atau pemulihan dimulai ketika apa? Kabar tentang melahirkan ya suatu generasi. Nah, menarik di sini mengatakan tentang melahirkan itu kan bukan bicara tentang sesuatu yang lama lalu diperbaiki. Bukan. Tetapi sesuatu yang baru, yang whole brand new. Sama sekali baru. Karena kalau bicara tentang melahirkan itu bukan bicara tentang sesuatu yang lama mungkin rusak gitu ya, lalu ditambal-tambal. Ya. Jadi setelah sekian pasal itu peringatan keras terhadap Yerusalem, terhadap kerajaan Yehuda waktu itu ya, akhirnya muncul, memang selalu begitu ya Tuhan ya, pesan-pesan ya pertobatan itu pasti diakhiri dengan harapan akan pemulihan. Semua cerita-cerita tentang bagaimana Nabi berbicara keras karena pemberontakan yang dilakukan Israel atau Yehuda secara khusus ya, pasti diakhiri dengan apa? Harapan tentang pertobatan setelah pemulihan. Nah, perlu teman-teman catat waktu disampaikan nubuatan ini, waktu itu Israel belum pulih. Nanti akan ada pemulihan. Ya, ceritanya waktu itu masih carut-marut semua. Tapi Yesaya sudah, begitulah baiknya Tuhan kita ya. Firman Tuhan itu sudah sampai ya, janji tentang pemulihan itu sudah sampai bahkan sebelum orang Israel itu bertobat gitu ya. Gitu ya. Itu luar biasa. Itulah baiknya Tuhan kita. Nah, sekali lagi menarik merhatikan bahwa Yesaya memakai kata mengandung atau melahirkan untuk menggambarkan sesuatu yang baru. Jadi Tuhan itu tidak sedang memperbaiki yang lama, tapi perhatikan baik-baik. Dia menghancurkan yang lama dan menggantinya dengan yang baru. Ini yang kita sebut dengan transformasi. Ini yang kita sebut dengan revival atau ya revival ya, kebangkitan rohani. Ini bukan bicara tentang cara atau metode yang lama yang diperbaiki, yang dipermak-permak, bukan. Ini bicara tentang segala sesuatu yang sama sekali baru. Karena Yesaya mengatakan menggunakan kalimatnya melahirkan.
Ya, bukan memperbaiki, bukan menambah, tapi melahirkan. Nah, teman-teman, tetapi perhatikan baik-baik, memang sih dikatakan sebentar saja, tapi perlu diperhatikan ada satu proses yang di sana, maaf sekali lagi, yang dicatat oleh Yesaya, ada proses yang namanya sakit bersalin. Betul ya? Tadi kita baca sebentar ya. Sakit bersalin. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang pengen aku sampaikan, yang pertama adalah sebelum terjadi pemulihan, ada satu cerita namanya sakit bersalin. Nah, sakit bersalin itu bicara tentang apa sih? Nah, bicara tentang yang nggak lain nggak bukan itu adalah bicara tentang pemurnian. Pemurnian. Saya pengen ajak baca, saya coba share screen deh ya. Saya udah ini ya udah udah saya coba apa ya? Nah, sebentar ya, bukan yang ini. Nah, saya akan coba ajak teman-teman, sorry sebentar ya. Baca dari Ibrani. Ini sorry ya ini. Jadi gimana cara geser? Sebentar. Saya benerin dulu ininya ya, supaya tabnya gampang dipencet. Ntar dulu, wait ya. Sebentar. Dari Ibrani pasal 12. Sebentar, Ibrani pasal 12, ini tabnya sudah keluar. Coba saya share screen lagi. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Mohon maaf karena ini benar-benar istilah katanya dengan cepat dibuat, jadi mohon maaf kalau kurang-kurang ya. Apa sih ditulis di situ Ibrani pasal 12 ini supaya teman-teman bisa baca ya, karena mungkin agak sulit membaca kalau hanya saya cuman bacain sendiri ya. Saya coba ajak kita baca Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Firman Tuhan berkata di sini apa? Waktu itu suara Tuhan menggoncangkan bumi. Makanya ini suara apa? Suara pertobatan. Suara kenabian, ya, suara pertobatan, ya, menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bumi. Menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ayat 27, perhatikan baik-baik, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia, yaitu yang dapat digoncangkan, karena goncangan tadi dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi goncangan itu dibuat supaya kelihatan mana kerajaan yang tidak tergoncangkan, mana kerajaan yang tergoncangkan. Sebab kalau nggak ada goncangan, itu nggak kelihatan. Nah, ini yang saya pikir sedang terjadi di gereja, yang sedang terjadi di Indonesia, dan saya percaya nanti ada sih caranya bagaimana. Tuhan sedang melaksanakan suatu sakit bersalin, atau Tuhan mengizinkan suatu goncangan terjadi, tujuannya cuma satu, supaya kelihatan mana yang tergoncangkan, mana yang nggak tergoncangkan. Setuju ya teman-teman ya? Saya mau coba baca lanjut, ayat 28, jadi karena kita, amin. Karena saya, kamu semua di sini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Perhatikan, dengan cara apa? Cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi ada apa? Jadi pertobatan cara kita beribadah ini yang Tuhan mau. Oke? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Dengan cara yang berkenan. Jadi gereja sedang diajak Tuhan untuk memperbaiki tatanya beribadah. Kalau bisa dibilang bukan memperbaiki, kalau diganti seperti apa yang referensi ke poin pertama, melahirkan. Mungkin Tuhan sedang siapkan metode yang baru yang sama sekali, karena kita tahu kita ini bukan Tuhan ya. Kita jangan terus-terusan mengandalkan apa yang dulu. Kalau Tuhan memang mau ganti sama sekali baru, karena Dia yang berdaulat, harusnya kita mau melakukan itu. Di gereja kita, dimanapun kita berada, Tuhan menempatkan kita. Setuju ya? Nah, tapi perhatikan baik-baik. Sorry, maaf ya. Saya agak batuk sedikit ya. Karena udara kurang bagus di Jabodetabek. Canda. Ya nggak, yang benar sih. Saya agak kurang ini ya, batuk-batuk kayak kemana-mana ya. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29. Sebab apa? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Pertanyaannya, apa sih yang hangus? Nah, teman-teman, yang hangus itu yang nggak murni. Kakek saya itu adalah
tukang emas dulu, jadi gampang sekali karena apa? Kita tuh sering lihat bagaimana emas tuh dimurnikan. Jadi dia tuh api menghanguskan, tapi perlu diperhatikan tidak semua hangus. Yang hangus apa? Yang tidak murni. Justru perlu digoncang supaya murni itu keluar. Nah, jadi ayo kita yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ini terus memurnikan diri ya. Dengan cara kita beribadah, dengan cara kita menghadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya ingin katakan bahwa saya mau sampaikan bahwa kita perlu ingat bahwa transformasi yang kita doakan ini pertama-tama bukan bicara tentang pemulihan ekonomi. Bukan. Bukan tentang penggantian sistem kepemerintahan. Bukan. Tapi pertobatan. Saya perlu ingatkan sekali lagi, tujuan atas semuanya adalah bagaimana terjadi pertobatan. Sebab kalau pertobatan terjadi, tanah pasti diberkati. Udara diberkati. Setuju ya? Yang kita mau doakan sebenarnya sekarang ini bukan terjadi gerakan-gerakan politik. Bukan. Bukan terjadi gerakan-gerakan sosial. Bukan gerakan-gerakan gerakan moral termasuk karena moral pertobatan ya. Tapi gerakan-gerakan pertobatan termasuk yang mungkin gerakan moral ya. Ya, jadi tapi bukan gerakan politik, bukan gerakan ekonomi, gerakan sosial, bukan. Tetapi gerakan-gerakan apa? Ya, pertobatan. Gitu. Transformasi yang kita doakan hari-hari ini adalah transformasi yang menunjuk kepada apa? Pemulihan daripada apa? Pertobatan. Itu saya percaya kita semua sepakat untuk hal ini. Yang sepakat boleh kasih reaction-nya. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya percaya bahwa Tuhan di hari-hari ini akan mengembalikan posisi gereja ke tempatnya semula. Apa sih posisi gereja? Yuk saya ajak kita buka, saya coba share screen lagi. Tapi stop share dulu karena supaya saya bisa buka dulu tabnya ya. Di Mazmur pasal 110 ayat 2, mohon maaf ini sekali lagi dengan segala keterbatasan supaya gampang teman-teman bacanya aja sih. Nih. Dikatakan di sini apa? Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di atas musuhmu. Jadi, gereja nggak boleh lagi jadi gelandangan politik di negeri ini. Justru gereja menyuarakan suara kenabian. Pemerintah harus dengar gereja. Makanya yang dibenerin gereja dulu. Supaya suara yang keluar dari gereja bukan suara pemimpin gerejanya. Tapi suara Tuhan. Suara kenabian. Oke. Sebab apa? Tuhan akan memerintah bahkan atas musuh-musuh kita dari gereja. Gereja bukan lagi gelandangan politik yang mengharapkan janji-janji politik dari calon-calon penguasa. Kita mengharapkan dapat bantuan. Tidak. Justru kita akan menyuarakan suara pertobatan atas bangsa ini. Supaya kerajaan Allah tegak. Karena kalau kerajaan Allah tegak, tanah diberkati, udara diberkati, ekonomi dipulihkan, kriminalitas menurun. Whole new semuanya semuanya baru dilahirkan kembali. Bukan dilahirkan baru, sama sekali baru. Ya, saya percaya di saat-saat ini gereja itu nggak boleh. Kita sebagai pendoa, kita harus tahu posisi kita. Kita adalah orang-orang yang menyuarakan pesan-pesan pertobatan. Kita adalah orang-orang yang menyuarakan pesan-pesan pemulihan atas bangsa ini. Gereja nggak boleh lagi jadi apa? Jadi sekali lagi mohon maaf, fakir politik atau gelandangan politik yang mengharapkan janji-janji politik. Ya, terlalu banyak di Bekasi juga ada beberapa gereja yang mendukung satu caleg ini itu tertentu demi supaya nanti dia dapat tunjangan. Salah besar. Terbalik posisinya. Gereja yang memerintah. Gereja yang menentukan. Gereja yang ngasih tahu sama pemerintah what to do. Pemerintah harus tanya sama gereja. Karena dari Sion janji Tuhan. Tongkat kekuatan kita diulurkan. Dan Tuhan menyuruh kita, yaitu gereja Tuhan, memerintah bahkan atas musuh-musuh kita. Amin. Yang semangat boleh kita kasih reaction. Ya mohon maaf ya atas semua kekurangan. Sedikit lagi ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, penting bagi kita semua yang duduk di sini memahami bahwa Tuhan kasih kita tugas untuk menjadi penjaga menara.
Ya, penjaga menara itu tanggung jawabnya nggak mudah. Makanya nggak boleh berhenti. Kita harus tetap pastikan sampai, ya saya nggak tahu ya, minimal sampai kita punya pemimpin baru, saya yakin gerakan-gerakan doa ini harus terus dilaksanakan. Saya banyaknya di calling, teman-teman juga ada yang dari push, ada yang dari stop. Saya sangat sarankan, berapapun yang hadir, mari kita konsisten terus. Malahan, maaf, malahan ada baiknya ayo kita yang mulai padam-padam, mulai lemah-lemah, mulai malas-malas ini ya, kita kembali, menyala kembali teman-teman. Minimal saya punya target, minimal sampai apa? Sampai kita mengantar seperti apa yang tadi di yang 78, suksesi politik ini, pergantian kepemimpinan ini. Kita pastikan orang yang ditunjuk Tuhan yang akan duduk di situ. Ya memang Nabi kadang-kadang begitu saudaraku ya teman-teman. Nabi itu begitu, ketika perlu dia keluar sarangnya. Tapi ketika semua keadaan aman dia akan kembali ke padang gurunnya. Ya, Nabi itu bukan gila panggung. Dia akan keluar saat bangsanya membutuhkan suara kenabian. Saya percaya ya by calling, push, stop, ya JDPN, semua kita JDN pun siapapun di sini kita punya kapasitas itu. Bangsa ini sedang membutuhkan suara-suara itu untuk diperdengarkan teman-teman. Makanya jangan berhenti berdoa. Saya akan bacakan, sekali lagi saya coba share screen untuk kita bacakan 2 ayat terakhir, saya janji 5 menit nggak akan lebih. Mohon maaf ya kalau kelamaan ya. Saya akan bacakan dari satu ayat dari Yeskiel pasal 33 ya teman-teman pasti sedikit banyak tahu ayat ini. Saya coba share screen. Sebentar ya, mama saya bawa minuman. Nih, senang punya mami calling yang perhatian. Thank you, Mom. Itu ya. Enak ya. Ya makanya belum pacaran karena mama saya udah perhatian banget gitu, udah kayak pacar. Oke, maaf ya. Ginilah kalau suruh Joshua yang sharing jadi aneh-aneh gitu ya. Bercandaan. Oke. Oke, Yeskiel pasal 33 ayat 6 sampai 8. Nah, saya pengen baca yang buat kita semua ya. Sebaliknya penjaga yaitu kita yang melihat pedang itu datang, yang melihat apa? Kerusakan moral, yang melihat apa? Ketidakadilan, yang melihat hukum yang diinjak-injak, enggak melakukan bagiannya. Apa itu bagiannya? Ya, ketiga, yang melihat pedang itu datang tetapi tidak meniup sangkakala. They don't blow the trumpet. Mereka nggak bicara, mereka nggak berdoa, mereka nggak berseru. Dan bangsanya tidak mendapat peringatan, perhatikan, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka, yaitu dari bangsanya itu dihabiskan. Memang orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, memang sih, itu adalah akibat kesalahan yang orang fasik tadi. Tetapi, perhatikan, ada satu yang menarik di sini. Aku Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas yang meninggal atau yang mati tadi dihabiskan dari penjaga atau dari kita. Dan firman Tuhan berkata dari sini kepada Yeskiel sih, ya, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah bangsa ini demi namaku. Oke. Saya pikir sampai situ aja ya. Jadi kita punya tugas teman-teman untuk memperingatkan bangsa kita. Tuhan menetapkan Yeskiel sama seperti Tuhan sudah menetapkan di sini Kak Mark Charles, Kak Stanley, Kak Tenti, Kak Festi, ya. Apalagi memang kita punya stream, ya, Yohana, ya, Kak Eman, semua di sini ya, teman-teman semua dari JDP Kupang semua ya sudah hadir sini. Ditetapkan menjadi penjaga menara dan dia bilang dengan jelas, kalau kamu nggak kasih tahu peringatan itu, kalau ada bangsa ini akhirnya nanti salah milih pemimpin, kita yang berdosa. Oh ini jelas, keras teman-teman. Kalau kita diem-diem, malas-malasan, nggak kita ambil waktu berdoa, kita nggak berkomitmen berdoa. Kalau sesuatu terjadi atas bangsa ini, kita yang bertanggung jawab. Karena Tuhan sudah pilih kita dan memberitakan firman-Nya kepada kita. Makanya kita harus terus alert, terus berdiri di atas menara, lalu kita memperhatikan bangsa kita. Ya, setuju katakan amin. Bukan amin lah ya, reaction lah. Kalau pertemuan Zoom kasih reaction, oke?
Oke, for the last. Hari ini tema kita bagus banget, Celebrate Indonesia. Teman-teman, yang saya mau katakan di sini apa sih yang kita celebrate? Saya ingin kita membaca satu cerita, satu ayat lagi di firman Tuhan dari Mazmur pasal 126. Nyanyian ziarah tentang pemulihan Sion. Gereja akan dipulihkan Tuhan. Sekali lagi, bangsa ini hanya pulih ketika gereja bertobat. Nggak ada jalan yang lain. Makanya ayo kita berdiri, kita suarakan suara kenabian kita. Mari kita peduli. Sekali lagi, Tuhan menempatkan kita di menara supaya kita bisa lihat dan supaya kita bisa memperingatkan. Ya, saya ajak kita baca satu ayat yang terakhir hari ini sebagai penutup sharing saya. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kenapa sih keadaannya seperti keadaan bermimpi? Mungkin waktu itu kita udah berkata, Tuhan udah capek kali berdoa, kok nggak jadi-jadi sih? Mungkin udah 2 tahun stop sebelumnya, calling sebelumnya ada, saya lupa ya, worship forever. Bertahun-tahun kita udah berdoa, kadang-kadang kita kayak merasa, maaf ya, awal-awalnya kan kita pasti semangat tuh, wow, transformasi, transformasi, transformasi. Setelah sekian tahun kadang-kadang kita kayak udah putus asa gitu ya. Kok kayaknya nggak jadi-jadi sih Tuhan gitu ya. Udah ulang tahun keberapa gitu calling, udah ulang tahun kedua. Kok kayaknya nggak jadi-jadi transformasi. Tapi ketika putus asa itu dan kita nanti kita lihat, kita terus menabur, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kayak, ternyata apa yang dulu sempat kita putus asa dan kita berpikir nggak akan jadi, Tuhan berikan, teman-teman. Mungkin udah bertahun-tahun kita berdoa, di push, di stop, every single day. Kalau calling every single morning we've been praying. Kita udah kayak, ya udahlah, udah 2 tahun. Kayak kadang-kadang pun kita udah hampir setengah hidup, setengah mati gitu ya. Tapi di saat-saat yang nggak terduga, seperti mimpi, ternyata Tuhan berikan. Ini kalau kata Kak Stanley itu apa, mujizat satu hari, apa lupa deh, apa saya lupa. Dia kan suka banget kasih istilah yang aneh-aneh gitu ya. One day surprise. One day surprise. Ya. Saya nggak suka inget yang aneh-aneh gitu soalnya. One day surprise. Kenapa? Mungkin karena we've been years dan kita ngerasa kayak, kayaknya sih enggak sih. Ya udahlah. Kita mungkin udah mulai berdamai dengan, ya udah gini juga nggak apa-apa. Kita mulai berdamai, ya sudahlah Tuhan. Dalam penderitaan ini pun nggak apa-apa. Kita sudah mulai terbiasa sendiri, asyik karena kelamaan jomblo. Gitu ya. Tiba-tiba datang, dor, one day surprise, kata Kak Stanley ya. Kayak mimpi. Dan pada waktu itulah mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Amin Tuhan. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan. Ini yang membuat kita semangat terus nggak sih? Karena kita tahu di ujung jalan Tuhan pasti lakukan sesuatu. Inilah sebabnya kita doa. Karena kita tahu waktunya Tuhan. Meskipun kita nggak tahu kapan. Tapi kita tahu one day. Mulut kita akan penuh dengan tertawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar. Karena apa? Tadinya jadi cemoohan. Ya. Tapi sekarang jadi puji-pujian. Tuhan melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur. Ini yang menarik. Perhatikan baik-baik. Ini pesan yang terakhir dari saya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Perhatikan. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Sambil menabur benih. Mungkin dia menabur, terus dia mungkin udah mulai kelelahan. Tapi dia tetap maju menabur. Ya, mulai kehilangan, susah cari orang yang bisa ikut berdoa. Mulai cuma 10 orang, mulai cuma 12 orang. Tapi 12 orang ini terus menabur. Itu mengapa saya tetap usahakan setia, saudaraku. Karena orang-orang yang kayak gini, yang keep going, itu yang akan pulang dengan bawa berkas-berkasnya. So, saya percaya kita hari ini celebrate satu
yang luar biasa, yaitu janji terhadap pemulihan atas bangsa ini. Selamat ulang tahun teman-teman, selamat ulang tahun kita semua. 78 tahun, saya percaya kita akan terus melaju untuk Indonesia maju. Tuhan Yesus memberkati kita. Terbakar. Merdeka. Merdeka. Thank you Kak Jos untuk pesan malam hari ini. Selalu senang setiap kali kita diingatkan tentang janji Tuhan. Apalagi kalau kita dikuatkan supaya mata kita terus terarah kepada Kristus ya teman-teman ya. Mari menikmati masa pemurnian ini teman-teman. Dan seperti yang Kak Jos bilang tadi, percaya kita pulang bawa berkasnya. Kita bersyukur sama Tuhan sesuai dengan tema malam hari ini. Kita celebrate Indonesia. Kita merayakan perjalanan ini bersama-sama dengan Tuhan, dengan pengharapan bahwa setiap doa-doa kita Tuhan jawab, dan luar biasanya kabar baiknya adalah Tuhan melibatkan kita teman-teman untuk menjadi jawaban atas doa-doa yang sudah kita naikkan selama bertahun-tahun. So tetap berdoa, tetap percaya sama Tuhan, dan ketika Tuhan mengarahkan kita untuk mengerjakan sesuatu, pastikan kita available untuk apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Thank you sekali lagi Kak Jos. Dan selanjutnya kita mau doa bareng teman-teman. Salah satu bagian dari bentuk perayaan ini ada 4 topik doa yang akan kita doakan malam hari ini. Yang pertama adalah, saya cek catatan saya dulu teman-teman. Pemeliharaan dan perkenanan Tuhan nanti akan dipimpin oleh Lince. Kemudian poin yang kedua adalah ucapan syukur atas jawaban doa. Ini akan dipimpin oleh Bro Andi Sinaga dari Bali G. Kalau Lince tadi dari Tangerang teman-teman. Terus dari Sumatera kita ke Sulawesi. Oh, kita Petamang ini ya. Kakak Cale akan pimpin pokok doa pemilu 2024. Dan terakhir, Adek Windy yang manis akan berdoa untuk kegerakan pelajar dan mahasiswa. Teman-teman, kita semuanya diarahkan Tuhan lewat pesan tadi, dan saya berharap kita sehati sepakat ya. Teman-teman kita akan lead doa, tapi di tempat kita masing-masing kita juga menyuarakan apa yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita ucapkan atas Indonesia. So please, Lince yang pertama, silakan. Oke, kakak-kakak, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami, Tuhan. Selama 78 tahun ini, Engkau selalu menyertai kami, bangsa Indonesia, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Tuhan Yesus, atas setiap doa-doa yang kami panjatkan, yang kami naikkan kepadamu. Engkau selalu mendengar kami, dan Engkau selalu menuntun bangsa kami ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu selama 78 tahun ini, Bapa. Bangsa kami ada dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Dan kami percaya, Tuhan Yesus, biarlah bangsa kami ya Tuhan Yesus terus memuliakan Engkau di dalam kehidupan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi anak-anak Tuhan yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus, dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, Tuhan terus memberitakan Injil kebenaran firman-Mu, dan biarlah di dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan Yesus, biarlah kami terus hidup kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan kami juga Engkau terus menuntun kehidupan kami, Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Di mana kami setiap hari terus berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, atas setiap pulau-pulau, daerah-daerah, suku-suku yang terabaikan, daerah pelosok-pelosok di negeri ini. Dan kami melihat bahwa Tuhan terus menjawab setiap atas doa-doa kami. Dan kami mau katakan, Bapa,
Engkau adalah Jehovah Shalom. Dan kami mengucapkan berkat atas Indonesia dan mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berkati bagi bangsa dan negara kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami sungguh sangat bangga memiliki Allah yang seperti itu. Dan kami bangga memiliki Tuhan yang seperti itu. Kalau kami mengingat bahwa Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi kami menyembah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Karena kami melihat Tuhan, setiap apapun yang kami doakan, yang kami gumulkan bagi bangsa dan negara kami, itu semua kami lihat terjadi pada hari-hari ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau layak mendapat kehormatan dan kemuliaan. Dan kami percaya Bapa, masih banyak lagi yang akan Tuhan jawab atas setiap permohonan doa-doa kami. Namun kami akan terus selalu bersyukur Bapa yang baik. Kami akan berdiri menjadi penjaga menara bagi kota-kota kami, bagi bangsa kami, bagi negeri kami yang tercinta ini. Apalagi Bapa, di waktu-waktu ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan membawa generasi-generasi muda, orang-orang yang cinta akan Tuhan semakin banyak di negeri ini, yang akan terus mengobarkan Tuhan api kemuliaan Tuhan. Tidak akan ada satupun api itu yang padam pada malam hari ini. Dan kami yang hadir Bapak yang saat ini, yang percaya, yang mau berdiri bagi kota kami ini adalah orang-orang menjadi pasukan Tuhan yang terdahsyat, yang siap membawa api kemuliaan Tuhan, yang selalu mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, atas segala doa yang sudah kami naikkan dan Engkau jawab pada malam hari ini. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dengan kami ucapkan terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku ya. Oke, mari kita doa. Tuhan, kami saat ini menaikkan doa untuk pemilu tahun 2024. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas bangsa kami, Engkau yang mengangkat pemimpin atas bangsa kami. Pemimpin semua dalam kehendak dan rencana Tuhan. Baik di bangsa kami, di provinsi, maupun di kabupaten kota kami. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang memilih melalui kami, tangan-tangan kami Tuhan, untuk orang yang tepat, pada posisi yang tepat. Dan kami akan melihat bahwa melalui pemimpin-pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, baik legislatif, baik di pusat, di kabupaten, kota, maupun di provinsi. Mereka lah orang-orang yang Tuhan perkenankan untuk mereka duduk. Dan mereka akan menyatakan hal-hal yang baik bagi bangsa kami, bagi provinsi, bagi kota kabupaten kami. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang mempersiapkan mereka-mereka, khususnya anak-anak Tuhan, untuk duduk, dan mereka akan menjadi garam dan terang dalam dunia politik. Pemerintahan di bangsa kami akan dibersihkan. Pemerintahan di bangsa kami akan mengalami lawatan Tuhan, karena ada anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Juga orang-orang yang Tuhan perkenankan, baik mereka, walaupun mereka tidak seiman, tetapi Engkau yang akan menentukan, Engkau yang akan memperkenankan untuk mereka duduk. Kami berdoa untuk semua stakeholder, baik di KPU maupun di Bawaslu, biarlah semuanya juga diberkati dalam nama Yesus. Mereka bekerja dengan baik, mereka melaksanakan tugas mereka tanpa ada kepentingan, tanpa ada hal-hal yang membuat mereka terbuai dengan uang maupun jabatan dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, baik di Bawaslu, KPU, maupun yang ada di pusat maupun sampai kabupaten kota. Diberkati tugas-tugas mereka, orang-orang yang duduk dalam Bawaslu, KPU ini, dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga mendoakan untuk situasi perdamaian menjelang pemilu, biarlah semuanya dalam perkenanan Tuhan dan diberkati Tuhan. Kami membersihkan atmosfer di bangsa kami yang penuh dengan hoaks, penuh dengan kabar-kabar bohong, yang sudah mulai ditebarkan untuk saling menjatuhkan, saling mendiskreditkan orang-orang yang mereka tidak suka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bersihkan. Kami juga sepakat malam hari ini membersihkan semua media sosial, media-media yang ada Tuhan, untuk semuanya hal-hal yang baik dikabarkan, kabar baik yang diberitakan, kebaikan-kebaikan, bukan hal-hal yang negatif. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus.
Ini doa kami, keamanan dan ketertiban bagi bangsa kami, Tuhan pakai TNI Polri untuk menjadi alat Tuhan bagi kedamaian dan perdamaian. Memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegerakan pelajar dan mahasiswa yang ada di Indonesia Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena masih ada pelajar dan mahasiswa di tengah-tengah Indonesia. Kami tahu Tuhan banyak segala masalah, banyak segala problem atau struggle yang sedang dihadapi oleh generasi muda sekarang, tapi kami yakin di tengah-tengah struggle yang sedang kami semua alami, Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir untuk menolong setiap anak-anak mudamu. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus memberi hikmat, memberi kepandaian, kecerdasan, supaya kami bisa menjangkau jiwa-jiwa lewat talent yang Kau udah berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan gak kehabisan cara untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan Tuhan mau terus pakai generasi muda, Tuhan mau terus pakai pelajar dan mahasiswa untuk ada di dalam kegerakan-Mu Tuhan. Kau tolong, Engkau tangkap setiap pelajar dan mahasiswa yang mungkin sudah jauh dari Engkau. Kau tolong, Kau terus pulihkan dan berkati supaya antar generasi bisa terus saling memberi teladan dan saling memberkati Tuhan. Kau tolong supaya apa yang terjadi di Indonesia bisa anak muda, pelajar dan mahasiswa bisa terus membawa perubahan untuk bangsa ini Tuhan. Melahirkan karya-karya yang baik yang menjadi berkat untuk negara kami Tuhan. Supaya Indonesia bisa menjadi berkat untuk negara-negara Tuhan. Kami percaya janji-Mu sudah tertulis dan kami percaya janji-Mu sudah akan segera dikenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu selalu ada buat generasi muda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan yang menjawab doa ada di tengah-tengah kita dan Dia akan mengerjakan sesuai dengan kehendaknya. Nah teman-teman, kita mau ngasih persembahan. Sebentar, Kak Tiorli akan menampilkan nomor account di mana kita bisa menabur teman-teman sekalian sambil kita memuji Tuhan. So please semuanya kita ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini teman-teman. Saya percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kita. Sebelumnya Kak Tior akan pimpin doa. Silakan Kak Tior. Oke, yuk kita berdoa sama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk 78 tahun Indonesia. Kami percaya bahwa rahmat-Mu terus melingkupi setiap kami, Indonesia. Kami percaya rencana-Mu besar untuk kami. Dalam bagian ucapan syukur kami Tuhan, kami mau beri persembahan. Segala sesuatu yang kami miliki, itu adalah dari Tuhan, dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil memuji Tuhan, silakan teman-teman dari Jakarta. Kasih Tuhan untuk negeri tercinta. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih. Hatiku bersyukur padamu. Indonesia meruntuhkanmu Yesus. Indonesia kita juga
Yes, haleluya. Seperti kerinduan kita terjadi atas Indonesia. Teman-teman jangan pergi dulu meninggalkan saya sendiri di sini, teman-teman. Kita akan tutup dan mohon maaf suara gangguan dari luar. Kita akan tutup Celebrate Indonesia pada malam hari ini dan nanti kita mau foto bareng jadi jangan live dulu please. Tapi sebelumnya Kak Stanley, fasilitator nasional Jaringan Doa Pemuda akan menyampaikan pesan lalu memimpin doa berkat. Silakan Kakak. Kita percaya hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan untuk kita men-celebrate, membuka jalan untuk besok seluruh Indonesia, bahkan diaspora Indonesia di seluruh dunia merayakan ulang tahun Indonesia. Kita membuka jalan, kita membuka karpet merah untuk raja di atas segala raja bagi Indonesia. Kita percaya ayat yang kita taruh di e-flyer yang kita doakan juga tadi udah dibagikan oleh hambanya dan sangat tajam, dan saya percaya ini adalah suara Tuhan untuk Indonesia, suara Tuhan untuk kita generasi. Teman-teman, kita akan melahirkan banyak hal. Kita akan melahirkan banyak hal. Jadi tadi kita udah berdoa untuk janji-janji Tuhan atau doa-doa yang sudah dinyatakan gitu ya. Kita juga berdoa buat teman-teman yang kita tahu persis yang tahun depan memberi diri untuk menjadi caleg. Kita berdoa ini sebuah kelahiran juga. Kita percaya ini sebuah kelahiran. Yang kita tahu di tempat ini semoga masih ada. Oh, udah keluar ya. Kita berdoa untuk kakak Cale yang tadi pimpin dalam doa. Dia di Sulawesi Utara untuk kabupatennya, dan kakak Amang tadi ada, ini udah keluar di Poso untuk Kabupaten Poso, dan kakak Doni untuk kota Bekasi, dan kita nggak tahu apakah ada yang lain. Kita berdoa mereka tahun depan jadi, dan Tuhan tolong ini seperti yang tadi disampaikan. Masakan kalau Tuhan udah buka rahimnya, masa nggak ada kelahiran. Kita percaya Tuhan lagi memperkuat rahim kita, karena kita akan melahirkan banyak hal. Kita udah melahirkan banyak hal, dan ke depan kita akan melahirkan banyak hal lagi. Banyak pertobatan di mana-mana, teman-teman, banyak hal. Hari ini ada beberapa teman kita yang biasa di calling sedang memberi diri menjadi misionari ke India. Mereka ya ke sana, mereka pergi memberitakan Injil, menyatakan amanat agung ke sana. Kalau nggak salah ada saya lupa, ada berapa, 19, ada 24 orang dari Indonesia pergi ke India, dan kita percaya ini pun lahir dari apa yang kita doakan, lahir dari apa yang kita buat. Pesan terakhir saya, teman-teman, nggak usah dibingungkan dengan capres. Jangan dibingungkan, karena capres yang ada hari ini belum jadi capres. Mereka masih baca pres. Jadi effort kita terlalu besar untuk kita memikirkan baca pres yang ada. Belum tentu juga mereka akan jadi capres. Jadi nggak usah dibingungkan, ada salah satu orang kita, gereja lagi dibingungkan. Mari kita ingatkan pendeta-pendeta, teman-teman, jangan biarkan gereja dibingungkan. Justru gereja memberi arah. Justru gereja memberi arah. Jadi please, kita yang ada di sini menjadi virus yang baik, menjadi sesuatu yang baik, menjadi tanda kutip kalau pakai benalu, menjadi benalu yang positif, yang baik, sehingga nggak bingung. Kita lakukan apa yang kita bisa doakan. Apa tadi yang Kak Yosua katakan? Kita berdoa pemulihan, kita berdoa pemurnian. Lebih baik itu dibanding kita ngomongin yang belum pasti. Yang belum pasti. Saya sama Kak Yosua ketemu salah satu orang yang luar biasa di politik. Mereka pun bingung. Mereka perlu didoakan, teman-teman. Kasihan. Jadi
terlalu banyak intimidasi, terlalu banyak hal-hal yang dibuang ke dia, tetapi semuanya belum pasti, semuanya belum oke. Jadi kita perlu berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di sana, pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Jadi selamat 78 tahun, besok kita merayakan, dan hari ini kita celebrate Indonesia, terus melaju untuk Indonesia maju. Jadi mari kita lebih fokus amanat agung, kita lebih fokus kota kita mikirin gimana transformasi kota, kita percaya ini akan terjadi. Jadi hari ini kita dibawa dengan tajam. Jadi mari gereja tidak menjadi gelandangan politik, menjadi orang-orang yang minta-minta, tapi kita menentukan arah, tetapi kita memberikan suara kenabian, dan kita bisa. Ternyata kita bisa. Saya dan Kak Yosua bisa duduk untuk memberikan arah kepada salah satu pemimpin, nggak berlebihan untuk kami katakan dia pemimpin besar Indonesia. Jadi kami doakan, kami tumpangi tangan dia. Jadi Tuhan tolong kita semua, dan Tuhan tolong transformasi pasti terjadi di Indonesia. God bless you. Yuk kita sama-sama katakan teman-teman, transformasi pasti terjadi di Indonesia. 1, 2, 3. Transformasi pasti terjadi di Indonesia. Dengan iman yuk kita bilang 78 tahun terus melaju untuk Indonesia maju. 1, 2, 3. 78 terus melaju untuk Indonesia maju. Maju. Haleluya. Please, kita dewasa teman-teman, kita nggak melihat kalau kita nanti bulan Oktober, November, kita beda capresnya. Janganlah kita ini itulah. Please dewasa. Janganlah kita jadi sesuatu yang nggak baik. Janganlah gitu ya. Tetapi partainya boleh berbeda, tapi janganlah kita menjadi sesuatu yang baik. Puji Tuhan di sini beda. Kak Cale dengan Kak Doni dan Kak Amang beda partai, tapi kita percaya mereka nggak akan berantem. Itu cuma alat doang. Tetapi nabi-nabinya, raja-rajanya beda kapal, beda alat, nggak apa-apa. Yang pasti mereka harus jadi. Tuhan tolong. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita punya iman ya, kita dimurnikan, kita udah terus berdoa tiap hari, dan hari ini kita celebrate di momentum calling Indonesia. Dahsyat. Kita berdoa kehendak Tuhan yang jadi. Yuk, kita tutup, celebrate Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, kepadamulah kami percaya. Tuhan, kepadamulah kami berharap. Tuhan, kepadamulah Tuhan kami menyatakan bahwa celebrate Indonesia, kami merayakan Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang membuka rahimnya, kami akan melihat kelahiran ya Tuhan. Di dalam keluarga kami ya Tuhan. Kami akan melihat kelahiran Tuhan. Di dalam bisnis kami, pendidikan kami. Di dalam kreativitas kami, dalam panggilan kami. Di dalam gereja kami, pelayanan kami, bahkan kota, bahkan Indonesia Tuhan. Kami akan melihat kelahiran. Kami akan melihat banyak kelahiran Tuhan. Masakan satu bangsa tidak bisa dilahirkan dalam satu hari. Kami percaya bisa. Kami percaya akan banyak kelahiran demi kelahiran ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami ingin berebut Indonesia. Kami ingin berebut Tuhan. Hal-hal yang ilahi ya Tuhan, biarlah terjadi. Kami lepaskan atas Indonesia ya Tuhan. Besok seluruh Indonesia bersuka cita ya Tuhan. Perayaan yang dibuat di sekolah-sekolah, di gereja-gereja, semuanya Tuhan yang terjadi dimanapun Tuhan, biar hadirat Allah nyata, biar sungguh-sungguh Engkau yang mengintervensi bangsa ini ya Tuhan. 78 tahun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus. Kami minta di dalam nama Yesus ya Tuhan. Tuhan, kami minta ya Tuhan. Ada suara-suara yang positif. Kami minta ya Tuhan, ada orang-orang ya Tuhan yang menyatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Menyatakan pertobatan, menyatakan pemurnian ya Tuhan. Kalau kami pun melayani besok dimanapun ya Tuhan, atau kami ya Tuhan ada di RT RW kami atau komunitas kami di gereja kami serahkan ya Tuhan, biar Engkau mengurapi suara kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu Indonesia? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian Indonesia? Maka seakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari. Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali Indonesia. Namun baru saja menggeliat sakit. Gereja Tuhan, Sion, Calling Indonesia, PUS ya Tuhan, JDPN ya Tuhan, gereja kami, komunitas-komunis kami stop ya Tuhan. Sion sudah melahirkan anak-anaknya, masakan Tuhan membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorak karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia, segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Terima kasih ya Tuhan, dari calling, dari tempat ini ya Tuhan, kami akan melahirkan entertainer yang sejati. Kami akan melahirkan politikus ya Tuhan, yang takut akan Tuhan ya. Kami akan melahirkan entrepreneur ya Tuhan, wirausaha ya Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang punya perusahaan banyak ya Tuhan, yang punya pabrik, yang punya ya startup ya Tuhan. Kami melahirkan komunitas, pemimpin komunitas, gembala-gembala ya Tuhan, yang powerful, yang diurapi Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk kakak Cale Lepar ya Tuhan. Kami berdoa untuk kakak Amang Matoneng. Kami berdoa untuk kakak Doni Sarainso. Tuhan buka jalan, biar mereka ya Tuhan menjadi raja-raja ya Tuhan di pemerintahan, di dunia politik, bahkan yang lainnya yang kami nggak tahu ya Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih buat hari ini, memberkati yang join satu persatu, memberkati yang melayani setiap kami ya Tuhan, baik PW, baik hambamu Kak Yosua ya Tuhan, yang menyatakan firman Tuhan, host KTNT ya Tuhan, teman-teman living ya Tuhan, Kak Eman ya Tuhan, dan gereja komunitas yang kau memberkati ya Tuhan, Living Water ini, Living Water Church ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami bersuka cita 78 tahun kami merayakan ya Tuhan kemerdekaan Indonesia. Dalam nama Yesus diberkatilah Indonesia, diberkatilah Indonesia, diberkatilah Indonesia, diberkatilah setiap kami yang join. Haleluya, kita yang percaya dengan iman antusias katakan amin. Amin. Makasih Kak Stanley. Selamat Teman-teman malam sebelum semuanya. keluar.